manusia mestinya mulai belajar hidup seperti alam yang tidak mengenal kriteria. Alam sebagaimana diwakili oleh langit, matahari, bintang, bulan, samudra, gunung, dan tumbuh-tumbuhan sudah lama sekali hidup tanpa kriteria. Matahari memberi cahaya tanpa bertanya terlebih dahulu, apakah Anda orang baik atau tidak. Pohon tidak menentukan syarat dan kriteria ketika orang berteduh di sana. Bulan tersenyum pada siapa saja. Laut juga pasti menerima apapun yang datang. Mungkin ketiadaan kriteria inilah yang membuat mereka berumur abadi. Benar kata orang, alam ada lebih dari sekadar untuk mendukung keberadaan manusia. Alam ada juga untuk menunjukkan jalan-jalan pulang. Seorang seniman besar mengatakan, keindahan samudra dan pegunungan seolah-olah mereka disatukan dalam pelukan yang amat mesra, sehingga alam seperti sedang menunjukkan jalan pulang kepada manusia, berpelukan mesra dengan kehidupan. Tidak saja berpelukan dengan kesuksesan, tetapi juga dengan kegagalan dan pelbagai sikap yang mewarnai kehidupan. Tatkala semua bentuk dualitas dan negasi yang bertentangan dipeluk sama mesranya oleh tangan-tangan manusia, maka setiap hari adalah perayaan. Saudara-saudari terkasih, kita tiba pada saat yang dinantikan dengan penuh sukacita dan harapan. Perasaan yang agaknya mewarnai dunia di bulan Desember. Memasuki bulan Desember, penghujung tahun, suasana memang hampir sering diwarnai oleh hujan. Nuansa kesyahduan amat terasa. Namun Desember juga membuat orang bersiap dengan sukacita besar tahunan yang mewarnai dunia manusia, yakni sukacita Natal. Apa yang kita rasakan pada perayaan Natal? Kita dapat melihat bagaimana di pusat-pusat perbelanjaan dekorasi Natal begitu indah dipajang di sana-sini. Bagaimana keluarga-keluarga bersiap untuk Christmas Midnight Sale, berburu produk-produk baru. Bagaimana keluarga-keluarga mulai memikirkan makanan lezat untuk jamuan keluarga dan mereka yang hendak bertamu, kado Natal. Dan yang paling umum adalah dekorasi Natal keluarga dihias sedemikian indah. Bahkan itu terjadi sebelum hari raya Natal tiba. Gemerlap suasana Natal yang kita siapkan kadang mampu menunjukkan bagaimana persiapan kita untuk merayakan sebuah sukacita besar pada hari kelahiran Sang Kristus itu. Tapi kita perlu mengingat satu hal penting dan paling mendasar dalam sebuah perayaan Natal. Kita memperingati kembali peristiwa mulia di mana Allah memberikan bingkisan terindah dan kekal bagi kita semua. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil menceritakan hal menarik. Warta sukacita disampaikan kepada para gembala yang ketakutan. Para gembala pada zaman itu ialah orang yang sederhana, namun dalam kesederhanaan yang mereka miliki, berkobar semangat untuk melihat dengan penuh sukacita apa yang diberitakan oleh para malaikat Tuhan. Para gembala diundang untuk menjumpai Tuhan yang lahir, juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Orang-orang sederhana inilah kemudian menjadi alat bagi Allah untuk mendengar, untuk melihat bingkisan Natal dari Bapa. Para gembala takjub melihat sukacita agung ini hingga mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan disinilah suatu hikmat yang hendak kita petik bersama. Natal adalah perayaan iman. Allah lah yang seharusnya kita puji dan muliakan atas karya-karyanya, sehingga kita boleh merasakan sukacita Natal sejati yang dirasakan oleh para gembala. Sukacita yang menumbuhkan kembali pengharapan dan mengusir ketakutan. Saudara-saudari terkasih, Natal adalah perayaan iman. Sebuah festival religius untuk mengenang Kristus yang 2000 tahun lalu mau hadir di tengah manusia. Kedatangannya cukup sederhana. Yesus hadir dalam rupa bayi mungil, dibaringkan dalam palungan, dan kita dapat membandingkan bagaimana Natal di Bethlehem dengan Natal yang kita rayakan. Jauh berbeda.
Kita sering memaknai sebuah sukacita dengan tanda-tanda lahiriah. Kita tidak sadar bahwa tanda-tanda lahiriah itu tidaklah kekal. Ia dapat lenyap dalam hitungan waktu, sehingga tidak mungkin dapat memberikan sukacita yang kekal pula bagi hidup kita. Saat para gembala menjaga hewan ternaknya, malaikat Tuhan datang dan memberitahukan bahwa akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu Kristus Tuhan. Inilah sukacita yang kekal itu, yang dapat memberikan pula kebahagiaan dan sukacita sejati yang tak dapat lenyap, yaitu Kristus sendiri. Kelahirannya mengusir ketakutan dan kekhawatiran. Ia membawa pengharapan baru di tengah pelbagai persoalan yang mendera hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kelahiran Yesus bukan sekadar kisah manis tentang kelahiran seorang bayi untuk diceritakan kepada anak-anak setiap akhir tahun, atau sekedar dijadikan tema sebuah komposisi acara musik rohani. Yesus Kristus lahir, Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan dan membawa sukacita bagi dunia. Saudara-saudari terkasih, tema Natal Nasional tahun 2021 kali ini mengusung pesan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Panggilan dari pesan Natal 2021 saya kutip demikian. Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudari dan saudara yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Sebagai saudari dan saudara, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain. Kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat Natal, selamat merayakan sukacita dari Tuhan bersama keluarga kudus di Bethlehem, dalam kesederhanaan namun penuh kasih, dalam solidaritas penuh cinta. Kristus yang adalah kasih telah datang bagi kita dan menjadi bingkisan Natal yang paling utama bagi manusia dan dunia. Semoga sukacita ini tidak berhenti pada saat ini saja, tetapi selamanya. Amin.